Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya aku dan aku dia Ibu Empat Anak Krempong. Kalian semuanya, semoga kalian sehat selalu. Di video ini aku mau bahas dua peralatan bayi yang selama ini udah aku pakai di keempat anak aku. Jadi kita bakal bahas kedua peralatan bayi, yaitu penyedot bayi elektrik versus penyedot bayi manual. Kalau misalnya kalian penasaran gimana pembahasan aku tentang kedua peralatan bayi ini, yuk langsung aja tonton videonya. Oh ya, sebelum ke video jangan lupa untuk subscribe, tanda kalian ngedukung channel ini, dan jangan lupa juga untuk like, share kalau kalian suka banget video-video yang kayak gini. Jangan lupa juga untuk follow akun sosmed aku yang lain di sini. Kita langsung aja ke videonya. Oke, sebelum ngebahas kedua peralatan bayi ini, aku mau disclaimer dulu bahwa yang aku sampaikan di sini adalah sesuai pengalaman aku selama pakai kedua peralatan ini. Jadi aku nggak pernah pakai peralatan penyedot ingus elektrik yang brand lain. Kalau misalnya kalian punya pengalaman yang berbeda atau pernah pakai penyedot ingus elektrik yang brand lain lebih bagus, bisa kasih informasi ke aku di kolom komentar aja. Oke, jadi ini dia kedua peralatan yang bakal kita bahas untuk membantu menyedot ingus pada bayi. Nah, yang pertama ini ada penyedot ingus elektrik. Aku juga udah pernah buat video unboxingnya dan sekaligus reviewnya, kalian bisa nonton aja nanti di sini. Aku lupa nih ini tuh brand atau merek dari apa. Kalau misalnya kalian mau tahu gitu, kalian bisa nanti kunjungin aja langsung ke video aku sebelumnya. Di sini itu ada kecepatannya dan dia itu bisa dicas. Jadi kita nyedot ingus bayi itu tinggal dimasukin aja ke hidung bayinya. Terus dia tuh punya dua mounting. Jadi ini tuh bisa dipakai dari bayi baru lahir. Aku pakai untuk bayi di atas 3 bulan. Nanti kalau misalnya kalian beli ini, dia ada mounting yang terpisah lagi untuk hidung bayi baru lahir. Nah, bentuknya tuh kayak gini, kayak pisang gini. Kalau misalnya mau dipakai, tinggal ditekan aja di bagian power ini. Dia punya tombol satu aja seperti ini tuh. Nah, tinggal ditekan aja. Ini kalau aku nggak salah ada 5 kecepatan untuk menyedot ingusnya. Dia bisa dicas. Untuk pengacasannya di paling bawah sini. Ngecasnya pasti pakai kabel casan Android yang lama. Jadi kalau misalnya untuk ngecas ini masih agak lumayan lama gitu untuk dicas. Nah, terus yang kedua ini tuh ada penyedot ingus manual. Nah, ini penyedot ingus manual dari brandnya Pigeon. Dia tuh bentuknya selang gini. Dia ada tempat, jadi higienis kalau misalnya mau dibawa kemana-mana lebih gampang ya. Bentuknya tuh kayak gini, dia selang seperti ini, dan ini untuk dimasukin ke dalam hidung bayinya. Di sini tuh ada tabung, nanti kalau misalnya ada ingusnya bakal ngalir ke sini. Nah, untuk cara penggunaannya ini tinggal ditaruh di mulut kita, terus ini di hidung bayinya tinggal disedot secara manual aja, dan ini juga bisa dipakai untuk bayi baru lahir. Nah, jadi kedua-duanya bisa dipakai untuk bayi baru lahir ya, cuma ini dia memang nggak bisa digonta-ganti untuk mountingnya. Dia punya mountingnya cuma seperti ini aja, jadi satu kayak gini. Oke, untuk kedua peralatan ini itu harganya nggak terlalu jauh beda. Kalau ini harganya sekitar 95.000, kalau ini harganya sekitar 89 ribuan gitu. Jadi dia nggak terlalu jauh banget untuk beda harganya. Lebih mahal ini sedikit. Untuk penyedot ingus manual ini dia bahannya plastik, sama juga untuk bahan dari penyedot ingus bayi elektrik ini juga bahannya dari plastik. Tapi untuk di ujung sininya, khusus yang elektrik ini, dia berbahan silikon, jadi lembut gitu. Untuk ngebersihinnya tinggal dibuka aja di bagian mountingnya, terus dibersihin di bagian sini. Dan ini kalau misalnya udah nggak bisa dipakai lagi, busa di tengah ini bisa diganti. Nanti di paketannya tuh ada dia kasih busa ekstra gitu di bawah-bawah sini. Untuk ngebersihinnya ini tinggal dibuka aja tuh, buka kayak gini. Ini tinggal dilepasin gitu ya, tuh tinggal dilepasin gini. Kita bisa cuci gitu ya bagian ini dan ini kalau misalnya memang ingusnya banyak banget. Kalau misalnya udah, tinggal dipasang lagi kayak gini. Gampang banget sih kalau menurut aku tuh. Terus kalau misalnya untuk yang manual, cara ngebersihinnya juga gampang juga ya. Udah tinggal diputar aja seperti ini, cuman agak sedikit ringkih dan sulit ketika kita ngebersihin di bagian sini. Tuh, kalau misalnya kalian punya sikat yang kecil bisa dimasukin. Oke, jadi itu dia review singkat aku tentang kedua peralatan ini. Langsung aja kita ke kekurangan dan kelebihan kedua produk ini. Nah, yang pertama untuk yang penyedot ingus elektrik, kalau menurut aku kekurangan dari penyedot ingus elektrik ini, dia kurang banget untuk menyedot ingus yang di dalam-dalam. Jadi kalau misalnya pakai ini tuh biasanya yang kesedot ingus yang di tepi-tepi sini aja, itu pun nggak bisa nyedot secara banyak. Meskipun kita pakai speed yang paling tinggi, tetap aja nyedotnya tetap di bagian sini-sini aja. Sedangkan untuk yang manual ini kekurangannya, dia itu kalau misalnya kita pakai, kita harus hati-hati menurut aku, karena memang kita kalau misalnya nyedot pakai mulut kan kita nggak bisa
ngimbangin gitu seberapa tekanan kita untuk ngejedotin ingus pada bayi. Kalau menurut aku kalian hati-hati aja. Kedua, kekurangannya ini agak sulit untuk dibersihkan. Seperti aku bilang tadi, kita harus benar-benar harus hati-hati ngebersihin di bagian tengah-tengah sini. Kelebihan untuk ini mudah, gampang untuk digunakan. Ini itu kalau misalnya kita mau nyedot ingus karena pakai mulut ya, jadi kita lebih enak untuk ngimbangin waktu kita nyedot ingus bayi kita. Ini aku kalau pakai si penyedot ingus manual ini banyak banget dapat ingusnya, bisa sampai setengah ini kalau misalnya dia lagi pilek parah banget. Kalau ini itu lebih praktis, jadi kalau misalnya kita mau pakai ya udah tinggal dicas aja, tinggal ditekan aja gini. Sebenarnya ini lebih praktis, cuman ya kekurangannya seperti aku bilang tadi, dia agak sedikit lebih susah untuk kalau kita nyedot ingus, jadi dia nggak dapat banyak gitu ingusnya. Saran aku untuk pakai peralatan atau produk kayak gini itu dari bayi kalian baru lahir, karena kalau misalnya bayinya udah umur 6 atau 7 bulanan, kadang dia nggak akan mau pakai yang kayak gini. Oke, langsung masuk ke pengalaman aku selama pakai kedua peralatan ini. Aku tuh udah pakai yang manual ini di anak aku yang nomor 2. Jeleknya ini, waktu aku pakein ke anak aku yang kedua, dia jadi nggak bisa buang ingus sendiri. Jadi setiap dia mau buang ingus, selalu aku sedot pakai ini, karena memang dari bayi selalu aku sedot kan, jadinya dia nggak tahu gitu cara ngeluarin ingusnya sendiri. Sukanya kalau misalnya dia lagi pilek, aku lebih gampang aja. Jadi misalnya dia kayak nggak enak banget di bagian hidungnya, aku langsung sedot aja pakai ini. Lebih nyenyak tidur, dan aku juga nyenyak tidurnya. Sedangkan yang untuk si elektrik ini, memang anak aku yang keempat takut pakai ini. Jadi saran aku, kalian harus biasain gitu ya kalau misalnya mau pakai peralatan seperti ini. Kalau bayi kalian sekarang umurnya 6 bulan, mending nggak usah beli yang kayak gini, bakalan nggak kepake kalau menurut aku ya. Jadi ini memang peralatan bayi itu nggak semua bayi merasa nyaman untuk memakainya, jadi tergantung kita lagi untuk mengenalkannya itu dari sejak kapan. Nah, beli atau enggak, kalau menurut aku misalnya kalian lagi persiapan beli sih, saran aku beli yang manual aja, ini lebih gampang untuk penggunaannya ketimbang yang si elektrik. Oke, sekian videoku hari ini. Semoga video ini bisa jadi informasi untuk ibu-ibu baru di luar sana. Kalau misalnya kalian punya saran atau punya pengalaman yang berbeda dengan yang aku ceritain di video ini, silahkan langsung komen di kolom komentar aja, biar kita di sini bisa saling sharing. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.